Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama Gus Haikal pada siang hari ini berada di kediaman Kiai Haji Raden Muhammad Salim, dan alhamdulillah di hadapan saya ini adalah manuskrip peninggalan dari Wali Songo ya di Cilacap, dan ini merupakan manuskrip yang terdiri dari beberapa banyak manuskrip. Ada yang ilmu sejarah, kemudian ada tauhid, ada tafsir, ada fikih, ada tasawuf, ada nahwu, ilmu alat, faraid bahkan. Nah, sehingga ini adalah bukti bahwa Wali Songo itu memang ada bukti otentiknya, dan ada mushaf-mushaf yang ada di bawahnya itu yang ditulis oleh Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat, kemudian Sunan Maulana Arif, dan seterusnya sampai kepada buyutnya atau kakek dari Kiai Haji Raden Muhammad Salim. Mungkin itu saja informasi singkat ini. Terima kasih. Kira-kira ini belum semuanya. Nah, ini belum semuanya. Ini masih ada banyak lagi lah. Tinggi lagi sedikit. Masih ada kok banyak lah. 6 meter. 6 meteran. Semua yang ada di sini ini adalah warisan daripada Wali Songo, Sunan Ampel sepuh Wali Songo, dan dirawat dengan baik oleh keluarga ahli waris sampai sekarang. Manuskrip ini semua dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, tentang sejarah, tentang ilmu-ilmu dari Wali Songo terdokumentasi dengan baik bahwa mereka ini adalah orang yang alim, orang ahli ilmu, yang tidak hanya bahkan cerita kropat-kropat ada orang bahkan ini kaya ilmu, bahwa mereka adalah orang-orang peduli terhadap ilmu pengetahuan, dan ini warisan kekayaan peradaban Islam dunia, bukan Indonesia ya. Wali Songo ini kan mewariskan generasi, tidak hanya mewariskan ilmuwan, tapi juga ternyata berkahnya itu yang menikmati perjuangan diri Islam Indonesia menjadi Islam yang terbesar di dunia. Ini dia antara lain karena sumber-sumber ilmuwan dari Indonesia ini. Dan madhab Syafi'i kan? Madhab Syafi'i, bukan madhab Hanafi. Seperti yang di kitab Ahlul Musamaroh itu ya. Jadi kalau kita melihat madhabnya Wali Songo, kemudian juga Qurannya itu pun juga qiraatnya Hafaz ya, Hafaz, riwayat. Jadi enggak yang biasanya redaksi atau qiraat yang biasa kita dapati itu ya Wali Songo semenjak sesuai dengan zaman. Mungkin saja. Ada nama Pak Amindah yang dibaca. Kalau saya lihat semalam itu kayaknya nggak ada nama baru ya, Bos ya. Dari abad berapa? 15 sampai berapa? Dari abad 15, 16 sampai abad 20 awal itu. Jadi dokumentasinya itu tidak terputus. Setiap zaman, setiap masa, setiap abad, setiap ahli waris itu ada tinggalan tulisannya, ada tinggalan buah karyanya. Jadi bisa bagi peneliti maupun para ahli sejarah nanti ketika ini selesai dikaji, insya Allah nanti dari timnya yang sudah dikoordinir oleh Kiai Salim akan mencoba mengkaji ini semua. Nah, kita sebagai santri-santri ya, terutama para nahdiyin ya, patut bangga, peduli, karena ternyata leluhur kita bukan hoax, ada buktinya. Bukan seperti Balawi, tidak ada sejarahnya, manuskrip tidak ada, hanya klaim-klaim saja. Bahkan mereka setiap klaim itu ketika dibuktikan sebaliknya mereka selalu menyangkal. Itu kan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sudah pembuktiannya itu. Ini ada manuskrip, bagi yang mau menyangkal ya dengan manuskrip silakan. Dan Kiai Salim insya Allah terbuka untuk apabila itu memang murni keilmuan, murni keilmiahan untuk ilmu pengetahuan, itu siap terbuka. Akan dikeluarkan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi nanti ada bukti. Dan manuskrip-manuskripnya itu tidak hanya berbahasa Arab saja, tetapi di situ ada pekon, kemudian ada kawi kuno, kemudian kawi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zamannya ya Kiai ya. Artinya ada manuskrip yang abad ke-14 itu berbeda dengan abad 15, 16, 17 sesuai dengan nanti akan dijelaskan oleh para ahli-ahlinya. Itu saja Gus ya. Ya itu saja mungkin. Sampaikan juga bahwa Kiai Salim menyerahkan kepada para ahli. Dan tentu Kiai Salim itu karena beliau pemilik manuskrip ini, dan ya beliau nggak mau pusing-pusing gitu, artinya beliau memberikan kepada tim ahli yang ahli bahasa Jawa, yang para akademisi, para profesor, para peneliti, sehingga ya beliau itu
hanya menunggu matangnya saja gitu, kayak kita guys ya, kita disodori tulisan yang munter-munter yang nggak jelas itu, ya saya kan nggak ngerti dan nggak mau nggak sok tahu, sehingga saya sudahlah, nanti kita tunggu bagaimana hasil dari penelitian para peneliti yang ahli bahasa, kemudian nanti akan disusun mungkin ya sesuai dengan keilmuan mereka, keahlian mereka, filologi, ahli manusia. Menyerahkan pada ahlinya. Nah, kita serahkan pada ahlinya saja lah. Dan himbauan kepada para peneliti yang kira-kira tidak begitu ahli, jangan terlalu dalam. Dan tentu bagi para peneliti yang kurang menguasai, yang bukan ahlinya lah, saya rasa harus segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirusa kan gitu. Ya, artinya semuanya harus dikembalikan kepada para ahlinya. Mungkin saja ya mungkin saya dapat saya sampaikan dan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.